Terkadang kita suka bingung nih cara mengungkapkan opini dengan benar. Kira-kira gimana ya? Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia setiap negara. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ini tentunya dilakukan dengan sikap yang positif, yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Saat menyampaikan pendapat, maka harus memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain. Kebebasan saat menyampaikan pendapat harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum negara, dan adat istiadat. Senantiasa berbuat dengan memperhatikan hak orang lain, senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Selain dengan sikap yang positif, dalam berpendapat terdapat etika yang perlu diterapkan, yaitu pertama, sampaikan pendapat dengan cara yang sopan. Saat ingin mengungkapkan pendapat, sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun, tidak dengan kata-kata yang kasar yang disertai dengan makian sehingga akan menyakiti orang lain. Kedua, ketahui kapasitas pengetahuan. Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan kita tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang tema pendapat yang akan disampaikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perdebatan yang tidak sesuai dengan topik dan menimbulkan konflik. Ketiga, memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Sebaiknya kita memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas ketika menyampaikan pendapat. Lebih baik lagi jika kita pun memiliki beberapa data dan fakta yang menunjang berpendapat untuk disampaikan. Keempat, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita ketika akan menyampaikan pendapat. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya hingga selesai dan jelas. Lalu tanggapi pendapatnya setelah dipersilakan untuk bicara. Kelima, tidak menyerang pribadi lawan bicara. Sebaiknya tidak menyerang pribadi lawan bicara kita apabila tidak setuju dengan pendapat orang lain. Apalagi jika tidak berhubungan dengan topik diskusi, hal ini tentu saja menjadi satu hal yang dapat memicu konflik bila dilakukan dalam sebuah diskusi. Berikut merupakan cara mengemukakan pendapat. Pertama, secara lisan. Kebebasan secara lisan bisa lewat cara pidato, ceramah, dialog, maupun diskusi. Kedua, secara tulisan. Cara mengemukakan pendapat secara tulisan bisa lewat poster, surat kabar, majalah, maupun artikel. Ketiga, memakai cara lain. Warga negara bisa juga mengemukakan pendapat lewat cara foto, film, unjuk rasa atau demonstrasi, pawai atau mimbar bebas. Ada 4 cara yang bisa dipakai warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu pawai. Dalam UU nomor 9 tahun 1998, pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Sedangkan mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Warga negara diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat di muka umum seperti di jalan raya, lapangan alun-alun, dan tempat umum lainnya. Beberapa tempat yang tidak diperbolehkan yaitu tempat ibadah, rumah sakit, instalasi militer, terminal pelabuhan, stasiun bandara, dan lingkungan istana kepresidenan. Ada juga larangan untuk melaksanakan kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum seperti pada saat peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Kemerdekaan Republik Indonesia, maupun hari-hari besar keagamaan. Bagaimana sih cara menyampaikan pendapat yang baik agar dapat didengar? Berikut cara menyampaikan pendapat yang baik. Pertama, membangun argumentasi dengan bukti yang valid. Kedua, menggunakan analogi sederhana. Ketiga, perhatikan intonasi bicara. Keempat, jangan ragu. Kelima, no sara. Keenam, menggunakan bahasa yang sopan. Ketujuh, tidak memotong pembicaraan. Dan terakhir, tidak memaksakan pendapat. Lalu bagaimana ya agar pendapat tersebut dapat didengar oleh lingkungan di kantor?
Pertama, percaya diri. Modal utama dalam menyampaikan pendapat adalah rasa percaya diri. Sebagus dan sebrilian ide yang akan disampaikan, kalau kamu tidak percaya diri, maka semua itu nggak maksimal. Kamu akan terlihat tidak yakin dan justru mengundang ketidakpercayaan. Jangan pernah merasa ragu kalau kamu tahu itu memang ide yang tepat. Buat orang lain terkesima dengan gaya bicaramu. Kedua, pembahasan sesuai masalah. Pastikan kamu mengutarakan pendapat di saat yang tepat atau sesuai dengan masalah. Fokuskan pikiran pada kasus yang sedang dibahas di kantor, jangan pernah menyeletuk saat suasana sedang tegang atau serius. Hal itu dapat membuat jelek citra dirimu di hadapan orang lain. Jangan lupa perkuat pendapat dengan fakta yang ada. Ketiga, gunakan kata-kata konkret. Semakin konkret pikiran, semakin jelas ucapan, dan semakin banyak orang, maka orang akan mendengarkan dan memahami apa yang kamu ucapkan. Cobalah untuk tidak menggunakan kata-kata absolut seperti selalu atau tidak pernah. Pendapatmu akan lebih persuasif jika kamu lebih spesifik, maka orang yang mendengarmu akan merasa tergugah untuk menyetujuinya. Keempat, bicaralah secara tegas. Tegas tidak sama dengan keras. Namun, jika kamu dituntut untuk berbicara secara keras, maka hal itu tidak masalah. Saat kamu memiliki pendapat, katakan dengan tegas. Milikilah atau fokuskan pikiranmu. Pikiran yang fokus dan terarah dapat membantu memancarkan kepercayaan diri dan membuat kata-kata seolah berbicara sendiri. Kelima, ajak orang lain berinteraksi. Tak ada salahnya kamu mengajukan pertanyaan pada orang lain. Bawa orang lain masuk ke pembicaraanmu. Saat kamu mengemukakan pendapat, jangan seperti orang berpidato. Berdiskusilah, tanyakan, apa pendapatmu dan bagaimana menurutmu? Misalnya, buat dirimu sefleksibel mungkin. Buat dialog yang menunjukkan kalau kamu tertarik pada ide orang lain dan biarkan mereka tahu bahwa mereka juga didengar. Keenam, jangan memotong pembicaraan orang lain. Tunjukkan sikap sopan santun terhadap sesama. Jangan menganggap remeh orang lain ketika kamu ingin didengar dan dihargai. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Meskipun kamu tidak setuju dengan pendapatnya, tetap dengarkan. Setelah ia selesai bicara atau saat diberikan kesempatan bicara, barulah ucapkan pendapatmu. Ketujuh, berbicara sambil menatap orang lain. Lakukan kontak mata saat kamu berbicara dan mendengarkan. Putar tubuhmu apabila orang lain ada di arah yang berbeda. Saat berbicara sambil melihat mata lawan bicara, itu menunjukkan kamu punya kepercayaan diri yang tinggi. Jangan lupa gunakan bahasa atau gerak tubuh sebagai cara lain untuk menunjukkan kamu berpikiran terbuka. Ketika orang melihat pikiranmu terbuka, mereka akan mempercayaimu. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn.